Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan nomor ujian 2023412650. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini tanggal 15 Agustus 2023 saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja atau UKIN dalam UKM PPG tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Nah, sebelum memasuki proses pembelajaran seperti biasa, ibu absen dulu. Angga, Hadir, Bu. Angga, Hadir, Bu. Atri, hadir Bu. Desi, hadir Bu. Devi, hadir Bu. Kirana, hadir Bu. Juban, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Tian, Hadir, Bu. Tio, Hadir, Bu. Fadela, hadir Bu. Chelsea, hadir Bu. Gata, hadir Bu. Jadi hadir semuanya ya hari ini ya. Baiklah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian materi yang kita pelajari hari ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kita kelasnya ditutup doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita setiap harinya sebelum proses pembelajaran akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme kita atau rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita ini. Silahkan, Desi dipimpin. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Testing. Pagi, siang, sore, malam. Siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Siang, malam. Nah, siapa tadi yang tidak fokus? Andra dan Atri ya. Sekali lagi ya. Sore, siang, pagi, siang, malam. Nah, masih ada yang tidak fokus. Jadi untuk yang tidak fokus harus bisa fokus ya. Oke, sekarang ibu lanjutkan ya. Jadi minggu lalu ya kalian kan juga sudah belajar IPA tentang materi apa nanti minggu lalu? Sistem pencernaan. Nah, menurut kalian ya, makanan yang bagaimana yang kita butuhkan untuk tubuh agar sistem pencernaan kita serta tubuh kita tetap sehat? Makanan yang bagaimana? Makanan yang mengandung nutrisi yang seimbang. Nah, nutrisi ini di dalam suatu makanan itu berkaitan dengan zat-zat yang terkandung dalam
makanan. Itu saling berkaitan ya antara materi minggu lalu dengan materi kita hari ini. Hari ini juga kita akan belajar tentang zat yang terkandung pada makanan. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Sekarang ini ada 2 buah gambar. Kira-kira gambar apa ini? Sudah pernah makan? Sudah. Jual di kantin sekolah? Ada. Ada. Oke, sekarang Ibu tanya Jumban, untuk keripik yang pertama itu kan masih original. Warnanya apa Jumban? Kuning. Ya. Kemudian keripik yang kedua itu sudah ditambahkan bumbu ya. Tio, kira-kira untuk keripik yang kedua itu rasanya apa? Asin. Kemudian Adri, selain asin apa lagi? Pedas. Selain pedas apa lagi? Gurih. Ya. Artinya terjadi perbedaan ya antara rasa keripik pertama dengan keripik kedua. Kira-kira kenapa terjadi perbedaan? Karena pada keripik yang kedua sudah ditambahkan suatu bumbu atau zat. Ya, zat tersebut disebut dengan zat aditif. Jadi zat aditif itu biasanya digunakan atau ditambahkan pada produk makanan dan minuman agar apa? Agar mempercantik warnanya. Kemudian agar rasanya lebih enak. Kemudian selain itu juga daya tahannya lebih awet, ya, itu ya. Jadi zat aditif itu ternyata ada 2 ya, dibagi menjadi 2. Ada yang alami, ada yang buatan. Nah, di sini kenapa kalian sangat penting belajar tentang zat aditif? Karena di dalam keseharian kita ya, kita juga tidak terlepas dalam penggunaan zat aditif. Jadi dari sini kalian belajar agar kalian bisa tahu apakah zat aditif yang terkandung pada makanan, terutama pada jajanan yang berada di kantin sekolah ya, atau di warung, atau biasa di mamang-mamang yang kalian beli itu berbahaya tidak apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, kemudian setiap hari ya, seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan untuk KD ya. Jadi kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu KD 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Untuk keterampilannya yaitu pada KD 3.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran silahkan dibaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Saat ini kita akan menemukan zat aditif dalam produk makanan atau minuman dengan tepat. Zat aditif menganalisis zat aditif bagi dan makanan selanjutnya Zat aditif dapat menemukan solusi mengganti zat aditif buatan dengan bahan. Zat aditif dapat membuat daftar usulan cara mencegah dampak negatif zat aditif buatan terhadap anak. Zat aditif dapat menyampaikan hasil penyelidikan dalam adanya zat aditif dalam bahan makanan yang lain. Zat aditif dapat membuat poster tentang dampak penggunaan zat aditif buatan bagi kesehatan dan negatif. Jadi untuk aspek penilaian pada materi zat aditif ya, zat aditif Ibu melakukan 3 proses penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilan. Untuk sikap itu Ibu menggunakan jurnal sikap. Jadi nanti Ibu mengamati pada saat kalian berdiskusi, bekerja sama ya. Kemudian untuk pengetahuan itu ada 2 tesnya. Yang pertama ada pre-test, kemudian ada post-test. Pre-test nanti dikerjakan di awal, kemudian yang post-test nanti dikerjakan setelah proses pembelajaran. Untuk yang keterampilan itu nanti kalian mengerjakan lembar diskusi kelompok. Setelah itu kalian akan membuat poster tentang dampak zat aditif bagi kesehatan ya. Oke,
Jadi gambaran umum ya dari materi kita hari ini ya, dari proses belajar kita hari ini, nanti kalian akan melakukan proses penyelidikan atau menemukan kandungan zat aditif dari produk yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, sudah dibawa. Oke. Nanti kalian akan menemukannya di bagian komposisi ya. Jadi dari komposisi itu kalian amati ya, apakah makanan atau minuman itu mengandung zat aditif atau tidak ya. Untuk melihat penggolongan apakah itu pengawet, pemanis atau penyedap, nanti kalian bisa buka di bahan ajar yang akan Ibu bagikan serta di buku paket. Boleh juga kalian nanti browsing ya untuk cari referensinya ya. Selanjutnya kalian akan melakukan pretest ya. Jadi Ibu ingin mengetahui nih tes awal. Jadi kemampuan kalian ya sebelum belajar zat aditif. Silakan dibuka di grup kelasnya, ditulis linknya ya. Dituliskan identitas, nama, kemudian kelasnya ya, jangan lupa ya kelasnya, kelas 8A. Sudah. Sekarang silakan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Pernahkah kamu memperhatikan, seringkali kita melihat makanan dan minuman di area sekolah yang berwarna-warni, kemudian dengan rasa dan juga masakan yang sedap dan lezat. Ketika memilih makanan, seseorang akan mudah tertarik karena warnanya yang menarik, bukan? Ditambah aroma yang membuka selera dan rasanya yang enak. Agar makanan dan minuman lebih menarik, memiliki aroma dan rasa yang enak, para pedagang menambahkan dan tambahan makanan dan minuman mereka. Zat makanan tersebut merupakan zat aditif. Bagaimana dengan makanan dan minuman milik kamu? Pernahkah kamu memperhatikan makanan dan minuman yang dijual di kamu? Apakah pernah kamu menunjukkan komposisi atau kandungan zat pada makanan dan minuman di sekolahmu? Nah, jadi setelah menonton tayangan video tadi ya, kira-kira ada tidak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian? Iya, Kirana. Minuman yang ada di kantin seperti Popeyes mengandung zat aditif ya Bu? Nah, pertanyaannya apakah minuman di kantin sekolah seperti Popeyes itu mengandung zat aditif atau tidak? Ada lagi? Ya, Devi? Zat aditif berbahaya tidak bagi kita. Oke, zat aditif itu berbahaya tidak bagi tubuh kita. Nah, jadi kalian akan menemukan jawabannya setelah nanti kalian akan melakukan diskusi ya melalui proses penyelidikan atau penemuan ya dari produk jajanan yang sudah kalian bawa ya. Sekarang silakan kalian duduk menurut anggota kelompoknya yang sudah Ibu bagikan ya. Sebagikan bahan ajar dan SKPD.
dulu untuk petunjuk pengisian LKPD-nya ya. Silahkan dibuka LKPD-nya ya. Yang pertama, kalian menyiapkan produk makanan dan minuman. Sudah siap makanan dan minumannya? Oke. Setelah itu ada halaman menuliskan nama anggota kelompok masing-masing ya. Silahkan dituliskan. Selanjutnya, perhatikan komposisi kandungan zat adiktif ya pada produk makanan dan minumannya. Nanti dilihat pada bagian kolom komposisi. Setelah itu menuliskan zat adiktif yang terkandung ya pada produk makanan dan minumannya. Baru setelah itu kalian melengkapi tabel analisis dampaknya. Dan yang terakhir, nanti kalian akan menjawab pada lembar diskusi. Nah, silakan sekarang didiskusikan ya, berdasarkan anggota kelompoknya masing-masing.
kami. 1. Setelah melakukan pengamatan jenis zat adiktif apa saja yang ditemukan dalam kemasan berikut: pewarna, penyedap, pengawet, pemanis. Dari data hasil pengamatanmu, adakah yang termasuk zat adiktif alami dan zat adiktif buatan? Cobalah sebutkan zat adiktif yang termasuk alami dan yang termasuk buatan. Zat adiktif alami bawang putih. Zat adiktif buatan aspartam, asam benzoat, FCF. Dampak negatif pembuatan zat adiktif buatan secara berlebihan yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit. 1. Tumor otak. 2. Gejala fisik. 3. kanker. Kesimpulannya, zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai gizi, serta protein, mineral, dan vitamin. Sari pemanis. Dampak bagi kesehatan yaitu 1. Diabetes mellitus, 2. Tumor otak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan kami? Persilakan. Ya, silakan Afri. Untuk dampak penggunaan zat adiktif pemanis buatan yaitu kanker otak. Ya, jadi di sini kelompok 3 menuliskan 2 dampak ya pemanis buatan yaitu diabetes mellitus dan tumor otak. Ternyata masih ada satu lagi ya. Apa itu Andri? Ya, kanker otak ya. Nanti bisa ditambahkan ya. Silakan. Demikian presentasi kami. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah melakukan pengamatan jenis zat adiktif apa saja yang ditemukan dalam kemasan tersebut, penyedap, pewarna, pengawet, pemanis. Zat adiktif alami, jagung, gula, garam. Zat adiktif buatan, FCF, asam benzoat, asam sama adiktif. Bagaimana cara agar orang terdekat kalian juga mengetahui dan sadar akan bahaya penggunaan zat adiktif tersebut? Penyampaian informasi kepada keluarga dan orang terdekat tentang jenis zat adiktif dan dampak bagi kesehatan. Kesimpulan, buatlah kesimpulan percobaan yaitu mendeskripsikan dalam makanan tersebut dan hubungkan dengan sehat atau tidaknya suatu makanan yang kalian amati. Zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambah zat adiktif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Zat adiktif terbagi menjadi 2 yaitu zat adiktif alami dan zat adiktif buatan. Terdapat 4 jenis golongan zat adiktif yang sering ditambahkan pada makanan yaitu pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Ada yang menanggapi? Kelompok lain? Tidak ada. Nah, kita berikan tepuk tangan. Setelah melakukan pengamatan jenis zat adiktif apa saja yang ditemukan dalam kemasan tersebut, pemanis, pengawet, penyedap, pewarna. Cobalah analisis dampak negatif dari penggunaan zat adiktif buatan secara berlebihan. Dampak negatif penggunaan zat adiktif buatan secara berlebihan yaitu menyebabkan berbagai penyakit, kanker hati, mual, dan pusing.
Setelah mengetahui dampak dan cara mengganti atau mengurangi penggunaan zat aditif, bagaimana cara agar orang terdekat kalian juga mengetahui dan sadar akan bahwa penggunaan zat aditif tersebut? Mengidentifikasikan kepada keluarga dan orang terdekat tentang jenis zat aditif dan dampak bagi kesehatan. Kesimpulan, zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Zat aditif terbagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Terdapat 4 jenis golongan zat aditif yang sering ditambahkan kepada makanan, yaitu pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan? Kami persilahkan. Jadi ya, tadi Ibu sudah melakukan observasi penilaian pada saat kalian melakukan proses penyelidikan. Jadi Ibu melihat nih, mana kelompok yang teliti, bertanggung jawab, kemudian kolaborasi antar sesama anggotanya ya. Kemudian dari hasil penyampaian, kemudian posternya ya, Ibu melihat satu kelompok ya yang menurut Ibu sudah sangat baik ya. Nanti kelompok lain bisa dijadikan contoh ya untuk kelompok ini ya. Jadi Ibu berikan apresiasi, ini ada sebuah hadiah untuk yang menurut Ibu kelompoknya sudah baik. Kepada kelompok 1, silakan kelompok 1 yang mewakili ya, selamat. Selamat ya. Nah, jadi tadi kan teman kalian bertanya, Kirana dengan Dewi ya. Pertanyaannya tadi, Kirana, apakah minuman yang ada di kantin mengandung zat aditif ya? Minuman apa tadi? Pop es ya. Tadi kalian sudah melakukan penyelidikan. Jadi jawabannya ada tidak zat aditifnya? Ada ya. Apa zat aditifnya? Ya, aspartam. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi? Ya, jadi zat aditif itu berbahaya tidak untuk tubuh? Nah, untuk zat aditif buatan itu berbahaya ya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, kemudian terus menerus, bisa menyebabkan penyakit apa saja contohnya? Kanker, kemudian pusing, kemudian ya. Jadi kesimpulannya, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kalian sudah belajar apa itu zat aditif. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Ya, benar sekali. Kemudian zat aditif itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Buatan dan zat aditif alami. Ya, zat aditif buatan dan zat aditif alami. Ya. Jadi bagaimana anak-anak untuk proses pembelajaran hari ini? Ada materi yang belum dipahami? Tidak. Ya. Oke. Jadi minggu depan ya, minggu depan materi yang akan kita pelajari adalah zat aditif. Jadi masih seputar tentang zat, tapi sudah berbeda. Kalau ini zat aditif, untuk minggu depan kita akan belajar tentang zat aditif. Nah, sekarang Ibu mau melihat kemampuan kalian setelah kalian belajar ya. Silakan dikerjakan soal proses-nya ya. Linknya Ibu kirimkan di grup kelas. Silakan. Caranya sama ya seperti tadi. Diisi identitasnya,
artinya harus remedial karena KKM untuk mata pelajaran IPA itu nilainya 70 ya. Jadi kalau ini sudah nilainya di atas 70 artinya sudah tidak remedial ya. Oke. Jadi untuk tugas tindak lanjut di rumah ya, di rumah nanti kalian membuat video. Jadi membuat video. Di situ nanti kalian ngomong ya dampak zat adiktif buatan bagi kesehatan. Setelah kalian buat videonya, boleh kalian share di media sosial yang punya Facebook, punya IG ya, silakan di share ya. Paham ya? Paham. Baiklah, cukup sekian untuk proses pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelasnya kita berdoa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.